Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok pada mata kuliah etika profesi dengan tugas sertifikasi di dunia pemrograman. Untuk kelompok ini dianggotai oleh saya sendiri, Vanessa Latifah Septiani dengan NIM 0448, kemudian ada Fitria Salsabella 049, Siti Arhama 045, dan juga Lisa 040. Pada sertifikasi di dunia pemrograman ini, kita akan mempresentasikan yang pertama mengenai sertifikasi Scrum, yang kedua sertifikasi Junior Web Developer, yang ketiga sertifikasi Cisco, dan yang keempat sertifikasi Google. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi Scrum. Jadi sertifikasi Scrum ini adalah suatu kredensial yang mengakui kompetensi dalam prinsip-prinsip manajemen proyek Scrum. Nah, pada sertifikasi Scrum ini juga dapat memenuhi syarat kandidat untuk menjadi Scrum Master. Tipe manajer proyek yang menggunakan Scrum untuk menyelesaikan sebuah proyek. Untuk sertifikasi ini, ada sumber informasinya, ini untuk linknya, kemudian sumber informasi ini diposting oleh PSM, yaitu Professional Scrum. Di sini, yaitu training Scrum dari dasar. Nah, untuk harga dari sertifikasi Scrum ini, dari harganya 129.000, kemudian ini adalah harga dari diskon. Untuk harga aslinya yaitu 279.000. Nah, untuk mengikuti sertifikasi Scrum ini, untuk peserta diharapkan memiliki pengalaman dalam proyek di bidang IT. Kemudian pada sertifikasi Scrum ini ada beberapa yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu sebagai Scrum Project Management. Yang kedua yaitu akan mempelajari kisi-kisi ujian profesional Scrum Master. Yang ketiga akan ada pembahasan soal-soal ujian PSM 1. Kemudian pengelolaan Scrum dengan Jira Software. Selanjutnya ketika lulus ujian profesional Scrum, itu dilanjutkan dengan penyampaian tips and trick menghadapi ujian PSM yang pertama, dan juga menguasai konsep Scrum dari dasar hingga mahir. Yang terakhir yang akan dipelajari yaitu mengelola Scrum Project dengan aplikasi Open Project. Nah, ini untuk cara mendapatkan sertifikat Scrum. Yang pertama masuk ke dalam link atau yang tadi yang ada di sumber. Kemudian di sini akan ada sebuah form. Tinggal coba klik beli sekarang, kemudian nanti akan masuk ke gambar kedua. Di sini kalau belum punya akun bisa melakukan pendaftaran dengan mengisikan nama lengkap, email, dan juga kata sandi. Dan juga lakukan pendaftaran. Kalau sudah mempunyai akun, tinggal login, kemudian daftar untuk mendapatkan sertifikasi Scrum ini, kemudian mengikuti beberapa tahap untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Silahkan, Lisa. Baik, selanjutnya adalah sertifikasi okupasi nasional pengembang web pratama atau junior web developer. Skema sertifikasi pengembang web pratama atau junior web developer ini merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kementerian Komunikasi Informasi bersama BNSP. Next. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi junior web developer dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi. Skema ini digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kompeten di bidang TIK, khususnya bidang web developer. Pengguna hasil skema ini adalah dunia industri, pendidikan atau pelatihan, dan pemerintahan. Next.
Tujuan pelatihan teknis pengelola ini yaitu untuk dapat meningkatkan kompetensi teknis dalam pengembangan web tingkat junior. Terwujudnya juga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam pengembangan web tingkat junior. Adapun paket kompetensi pada sertifikasi junior developer ini yaitu dengan mengimplementasikan user interface, menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia, menyusun fungsi, file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi, menulis kode dengan prinsip sesuai with lines dan best practice, mengimplementasikan pemrograman terstruktur menggunakan library atau komponen pre-existing. Perkiraan waktu pelatihannya kurang lebih selama 49 jam. Adapun biaya sertifikasi, untuk struktur biaya sertifikasi ini mencakup biaya asesmen dan administrasi. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan modal transportasi pelaksana asesmen. Untuk persyaratannya, persyaratan dasar sertifikasi minimal telah menyelesaikan pendidikan SMK dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang web developer atau tenaga kerja yang telah berpengalaman di bidang web developer selama minimal 2 tahun secara berkelanjutan. Karena sertifikasi ini dilaksanakan secara offline, persyaratan pendaftarannya dengan mengisi formulir permohonan sertifikasi APL01 yang dilengkapi dengan bukti pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, terus identitas diri, KTP atau KK, fotokopi ijazah terakhir atau transkrip nilai, kopi sertifikat pelatihan yang relevan dengan skema junior web developer jika ada, surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan skema junior web developer jika ada, dan terakhir bukti-bukti pendukung yang relevan dengan skema junior web developer seperti portofolio, sertifikat pelatihan, kurikulum vitae, dan lainnya. Adapun paket kompetensi pada skema sertifikasi junior web developer, mata pelatihannya ada pretest soal pilihan ganda, yang kedua implementasi user interface, yang ketiga penerapan perintah eksekusi bahasa pemrograman, yang keempat penyusunan fungsi, file atau sumber daya pemrograman dalam organisasi yang rapi, yang kelima penulisan kode, yang keenam implementasi pemrograman terstruktur, yang ketujuh penggunaan library atau komponen pre-existing, dan yang kedelapan ujian tertulis, dan yang terakhir ujian praktik atau soal praktik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Rahma. Baik, selanjutnya ada sertifikasi Cisco. Sertifikasi Cisco adalah daftar sertifikasi yang ditawarkan oleh Cisco System. Cisco memiliki beberapa level sertifikasi. Yang sekarang itu ada 5 tingkat sertifikasi, diawali pada tingkatan entry, associate, profesional, expert, serta arsitek. Dari tingkatan itu masih terbagi-bagi menjadi beberapa bagian spesialis, seperti network security, service provider, routing and switching, storage, networking, wireless, and sebagainya. Sumber informasi untuk sertifikasi Cisco ini dengan mengunjungi halaman resmi dari Cisco, yang dimana nanti akan tersedia beberapa level dari sertifikasi Cisco. Next. Berikut merupakan macam-macam sertifikasi yang disediakan oleh Cisco sesuai dengan tingkatan level yang sebelumnya sudah disebutkan. Ada associate, entry, profesional, sama expert. Dari halaman yang tadi,
pilih salah satu sertifikasi yang diminati atau sesuai dengan keahlian yang ingin mengikuti ujian sertifikasi. Contohnya ada CCT, teknisi bersertifikat Cisco memiliki keterampilan untuk mendiagnosis, memulihkan, memperbaiki, dan mengganti perangkat jaringan dan sistem Cisco yang penting di lokasi pelanggan. Teknisi bekerja sama dengan Cisco Technical Assistance Center untuk menyelesaikan insiden dukungan dengan cepat dan efisien. Pelatihan resmi Cisco tersedia secara online dan dapat diselesaikan dalam beberapa sesi singkat, memungkinkan teknisi untuk tetap produktif di lapangan. Sertifikasi Cisco Certified Technician tersedia di berbagai jalur teknologi, memberikan kesempatan bagi teknisi dukungan Cisco untuk memperluas bidang keahlian mereka. Contoh salah satu sertifikasi ujian Cisco dari CCT yang tadi, ada CCT Data Center. Sertifikasi Cisco Certified Technician Data Center berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk dukungan di tempat dan pemeliharaan Cisco Unified Computing System dan server. Teknisi di area ini harus dapat mengidentifikasi komponen dan server Cisco Unified Computing System, aksesori, kabel, dan antarmuka, memahami mode operasi Cisco UCS dan NX OS, dan mengidentifikasi perangkat lunak yang ditemukan, dan dapat menggunakan Cisco Graphical User Interface untuk menghubungkan dan melayani komponen produk. Berikut merupakan rekomendasi ujian dan training dari CCT Data Center. Ketika memilih CCT Data Center sebelumnya, maka akan tersedia pilihan untuk melakukan ujian sertifikasi data center dan juga training untuk data center. Begitu pula untuk sertifikasi lainnya. Berikut merupakan ujian sertifikasi data center yang berdurasi 90 menit dengan bahasa Inggris dan harga 125 US dollar atau sekitar 185.000 rupiah. Untuk melakukan atau mengikuti ujian sertifikasi harus sudah mempunyai akun Cisco dengan cara melakukan pendaftaran akun Cisco menggunakan email dan mengisi identitas lainnya seperti nama depan, nama belakang, dan juga berasal dari negara mana. Selanjutnya, di sini terdapat sertifikasi Google Ads. Sertifikasi Google Ads adalah akreditasi profesional yang ditawarkan Google kepada individu yang menunjukkan kemahiran dalam aspek dasar dan lanjutan Google Ads. Ada 6 sertifikasi Google Ads yang tersedia saat ini: penelusuran Google Ads, display Google Ads, video Google Ads, iklan shopping, aplikasi Google Ads, dan pengukuran Google Ads. Di sini terdapat sumber informasi yang juga terdapat contoh sertifikasi Google Ads. Selanjutnya, terdapat cara kerja sertifikasi Google Ads. Saat menyiapkan akun Skillshop, kita akan mendapatkan akses ke penilaian sertifikasi Google Ads gratis dan jalur pembelajaran terkait yang dapat digunakan untuk mempelajari penilaian tersebut. Untuk mendapatkan satu sertifikasi Google Ads di area produk Google Ads, kita harus lulus penilaian area produk yang tersedia melalui Skillshop. Terus di sini
Terdapat cara mempertahankan sertifikasi Google Ads. Sertifikasi Google Ads akan tetap berlaku hingga sertifikasi area produk habis masa berlakunya. Sertifikasi ini berlaku selama 1 tahun. Kita harus mengikuti kembali dan lulus penilaian sertifikasi pada setiap area produk untuk memperpanjang sertifikasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.